Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam mata kuliah penganggaran perusahaan dengan materi budget variabel. Pengertian budget variabel adalah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang tingkat perubahan atau tingkat variabilitas biaya, terutama biaya-biaya tidak langsung, sehubungan dengan perubahan aktivitas perusahaan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Dalam kaitannya dengan aktivitas perusahaan, biaya tidak langsung tersebut dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama adalah biaya tetap atau fixed cost, ialah biaya yang tidak berubah karena perubahan output atau aktivitas, sehingga jumlahnya tetap konstan selama periode tertentu dalam suatu relevan range aktivitas. Dua ciri utama dari biaya tetap adalah yang pertama, bila aktivitas perusahaan sama dengan nol, tidak menjalankan aktivitas sama sekali, maka biaya ini tidak ikut menjadi nol. Yang kedua, bila mana aktivitas perusahaan meningkat, maka biaya ini tidak ikut meningkat. Yang kedua adalah biaya variabel atau variable cost, adalah biaya yang berubah searah dan sebanding dengan perubahan output atau aktivitas. Secara total, biaya ini proporsional dengan aktivitas, tetapi persatuan jumlahnya tetap berapapun tingkat aktivitasnya. Ciri-ciri biaya variabel adalah satu, perubahan jumlah total dalam proporsi yang sama dengan perubahan volume. Yang kedua adalah biaya per unit relatif konstan meskipun volume berubah dalam rentang yang relevan. Yang ketiga, dapat dibebankan kepada departemen operasi dengan cukup mudah dan tepat. Dapat dikendalikan oleh seorang kepala departemen tertentu. Ketiga adalah biaya semi variabel atau semi variable cost. Biaya yang di dalamnya terdiri dari dua unsur, yaitu biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah meskipun terjadi perbedaan aktivitas perusahaan, dan unsur variabelnya ialah unsur biaya yang berubah sesuai dengan perubahan aktivitas perusahaan. Biaya semi variabel yang besar kecilnya tidak mungkin bisa ditetapkan berdasarkan peraturan tertentu yang dibuat oleh yang berwenang, maka standarnya dapat ditentukan dengan menggunakan cara yang mendasarkan diri pada data historis atau cara yang mendasarkan diri pada data penelitian khusus. Untuk keperluan mengolah data histori atau data penelitian khusus tersebut terdapat 4 metode, yaitu yang pertama adalah metode biaya berjaga atau standby cost method. Metode ini dalam memperkirakan biaya tetap dengan menghentikan aktivitas perusahaan selama jangka waktu tertentu. Biaya yang masih ditanggung perusahaan walaupun tidak ada aktivitas merupakan unsur biaya tetap. Selisih biaya semi variabel dengan biaya tetap merupakan unsur biaya variabel. Contohnya adalah di sini dalam penggunaan metode standby cost method adalah biaya overhead pabrik di PT XYZ pada bulan Maret 2017. Pada saat perusahaan memproduksi 50.000 unit adalah sebesar 11.500.000 rupiah. Bulan berikutnya, bulan April 2017, perusahaan menghentikan aktivitas selama 1 bulan. Biaya yang dikeluarkan pada waktu perusahaan tidak berproduksi adalah sebesar 1.500.000. Biaya overhead pada produksi, tadi sudah diketahui memproduksi 50.000 unit, ini biaya yang dikeluarkan adalah 11.500.000. Kemudian biaya overhead pada saat tidak ada produksi, menghentikan produksi di bulan April, ini biayanya adalah 1.500.000. Jadi selisih biaya variabel pada produksi adalah sebesar 10 juta untuk 50 unit. Sehingga biaya variabel per unitnya adalah 10 juta dibagi dengan 50.000, yaitu produksi pada saat perusahaan memproduksi. Hasilnya adalah 200 rupiah. Jadi biaya variabel per unitnya adalah 200 rupiah. Yang kedua adalah metode taksiran langsung atau direct estimate method. Metode ini dipergunakan oleh perusahaan yang baru berdiri atau karena adanya perubahan di perusahaan. Misalnya adanya perubahan metode produksi, perubahan kebijakan perusahaan, dipakainya mesin baru yang semuanya menyebabkan berubahnya pada biaya.
Metode ini dipakai berdasarkan pihak yang terlibat dalam kegiatan produksi dengan ditunjang dengan data yang bersifat historis atau berdasarkan kebijakan manajemen. Sebagai contohnya adalah biaya pemeliharaan kendaraan dari firma XYZ berdasarkan catatan data penelitian khusus yang diadakan bulan Mei 2017 yang lalu sebesar 7 juta rupiah. Catatan dari data penelitian menunjukkan pada bulan tersebut berhasil menjual produk sebanyak 40.000 peti. Bulan berikutnya yaitu bulan Juni 2017, perusahaan mengandaikan menghentikan aktivitas perusahaan penjualan selama 1 bulan penuh. Penaksiran yang kemudian dilakukan menghasilkan perkiraan biaya yang masih harus ditanggung untuk merawat dan memelihara kendaraan sebesar 1 juta rupiah. Ini berarti bahwa taksiran unsur tetap yang terkandung di dalam biaya pemeliharaan kendaraan tersebut adalah sebesar 1 juta rupiah. Biaya variabel biaya pemeliharaan kendaraan berarti 7 juta dikurangi 1 juta, hasilnya adalah 6 juta. 7 juta tadi adalah catatan data penelitian khusus yang diadakan bulan Mei sebesar 7 juta. Itu biaya pemeliharaan kendaraannya. Kemudian 1 jutanya apabila perkiraan biaya yang harus ditanggung untuk merawat dan memelihara kendaraan sebesar 1 juta meskipun tidak ada aktivitas perusahaan itu standarnya adalah sebesar 1 juta. Jadi hasilnya adalah 6 juta. Taksiran biaya variabel rata-rata berarti 6 juta dibagi dengan 40.000. 40.000 itu dari mana? 40.000 adalah penelitian menunjukkan bahwa pada bulan Mei menghasilkan produk sebesar 40.000 peti. Jadi ini per petinya. Hasilnya adalah hasilnya adalah 150.000 per peti. Itu adalah taksiran biaya variabel rata-rata. Standar biaya pemeliharaan kendaraan dari firma XYZ ditetapkan yaitu sebesar 1 juta rupiah per bulan ditambah dengan 150.000 per peti terjual. Yang terakhir yang ketiga adalah metode maksimal dan minimum. Metode maksimal dan minimum ini bersifat kuantitatif dengan berdasarkan tingkat biaya budget pada tingkat kegiatan yang tertinggi dan terendah, kemudian menginterpretasikan kedua tingkat biaya pada kedua tingkat kegiatan. Sebagai contohnya adalah standar pemeliharaan mesin dari PT XYZ ditentukan berdasarkan catatan data historis sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Juni 2017 yang lalu. Selama 18 bulan masa historis tersebut, produksi maksimal terjadi pada bulan Mei. Jadi maksimal produksi terjadi pada bulan Mei sebanyak 2017 ya tahunnya sebanyak 20.000 kaleng dengan biaya pemeliharaan mesinnya adalah 15 juta rupiah. Sedangkan produksi minimumnya yaitu jadi pada bulan Juli 2016 yaitu sebanyak 8.000 kaleng dengan biaya pemeliharaan sebesar 7.800.000 rupiah. Dengan membandingkan biaya pemeliharaan mesin pada tingkat produksi maksimal dan biaya tersebut pada tingkat produksi minimum adalah bisa kita hitung. Di sini maksimalnya produksi 20.000 kaleng dengan biaya 15 juta, kemudian minimalnya 8.000 kaleng dengan biaya 7.800.000, maka perubahannya adalah maksimal dikurangi dengan minimal. 20.000 kaleng dikurangi 20.000 kaleng dikurangi 8.000 kaleng, hasilnya perubahannya ada 12.000 kaleng. Sedangkan biayanya maksimal 15 juta dikurangi yang biaya minimalnya 7.800.000, hasilnya adalah 7.200.000. Dengan demikian, rata-rata perubahan biaya pemeliharaan mesin adalah 7.200.000 rupiah dibagi 12.000 adalah 600 rupiah per kaleng. Kemudian unsur variabel dari biaya pemeliharaan mesin adalah sebesar 600.000 per kaleng tadi yang sudah dapat di slide sebelumnya. Sedangkan unsur tetap dari biaya tersebut dapat dihitung sebagai berikut. Tadi produksi maksimumnya adalah 20.000 kaleng, biaya pemeliharaan 15 juta. Unsur variabelnya adalah 600 rupiah itu adalah unsur variabel dari biaya pemeliharaan mesin dikalikan dengan produksi maksimalnya yaitu 20.000 kaleng. Hasilnya adalah 12 juta.
Jadi unsur tetapnya adalah 3 juta. 15 juta dikurangi 12 juta. Kemudian untuk produksi minimum 8.000 kaleng, biaya pemeliharaan mesinnya adalah 7.800.000. Sedangkan unsur variabelnya adalah Rp600 saya kalikan 8.000 kaleng. Hasilnya adalah 4.800.000. Jadi unsur tetapnya adalah 3 juta. Jadi standar biaya pemeliharaan mesin dari PT XYZ ditetapkan 3 juta rupiah per bulan ditambah dengan Rp600 per kaleng produksi. Yang terakhir adalah metode regresi atau regression method. Dalam metode ini, unsur tetap dan unsur variabel dari biaya semi variabel dapat diketahui dengan menggunakan perhitungan regresi, baik berdasarkan data historis atau data penelitian khusus. Variabel tak bebas atau dependent variable adalah data biaya semi variabel yang ingin diketahui standarnya. Sedangkan variabel bebas atau independent variable adalah suatu data yang diperkirakan mempunyai pengaruh kuat baik positif maupun negatif terhadap besar kecilnya biaya semi variabel tersebut. Cara ini pernah saya sampaikan pada saat kita menghitung biaya budget, biaya administrasi, dan budget biaya pemasaran. Di sini diketahui datanya ada biaya pemeliharaan mesin yang merupakan variabel Y atau variabel tidak bebas dan jumlah produksi di mana ini variabel X merupakan variabel bebas pada PT XYZ. Nah, rumusnya adalah bisa diketahui bahwa persamaannya di sini kita mencari persamaannya adalah Y sama dengan A plus BX. Nah, untuk mencarinya maka kita dibutuhkan rumus yaitu total Y sama dengan AN plus B total X. A adalah nanti yang akan kita cari, sedangkan N-nya adalah periode datanya. Kemudian B total sigma X atau total X. Kemudian persamaan yang kedua adalah total X Y sama dengan A dikalikan total X ditambah B dikalikan total X kuadrat. Nah, cara ini bisa dibantu dengan tabel, di mana di sini kita sudah dapat data dari bulan Januari 2016 sampai dengan April 2017 dengan jumlah biaya pemeliharaan, kemudian ada produksinya per unit kalau pemeliharaan adalah rupiah. Kemudian kita totalkan, menghasilkan total Y, kemudian produksi kita totalkan, menghasilkan total X, kemudian berdasarkan rumus ada X kuadrat, makanya produksi kita kuadratkan, 5.400 kita kuadratkan, hasilnya 26.160.000 dan seterusnya. Kemudian ada rumus total X kali Y, produksi kita kalikan dengan biaya pemeliharaan, kemudian kita totalkan. Hasil yang dari tabel kita pindahkan di sini dengan total Y-nya adalah 4.370.000, total X-nya 78.800, total X-Y adalah 22.282 juta, kemudian total X dikuadratkan adalah 418.480.000. Kemudian angka tersebut kita masukkan ke dalam rumus-rumusnya di dalam kedua persamaan tersebut. Setelah kita masukkan, kita akan mencari nilai A atau nilai B-nya terlebih dahulu. Di sini saya memutuskan untuk mencari nilai B-nya terlebih dahulu dengan cara menyamakan angka A-nya ya, 78.800 untuk persamaan pertama, untuk persamaan kedua akan saya samakan 78.800 juga. Oleh karena itu caranya adalah 78.800 di persamaan pertama akan saya bagi 16 di persamaan kedua. Hasilnya adalah 4.925. Oleh karena itu, di persamaan yang kedua, itu semuanya saya kalikan 4.925. 4370.000 saya kalikan 4925, hasilnya adalah 21.522.250.000. Kemudian 16 saya kalikan 4.925, hasilnya adalah 78.800. Kemudian 78.800 saya kalikan 4925, hasilnya adalah 388.090.000. Nah, kemudian saya kurangkan, maka hasilnya B-nya adalah 25. Jika nilai B-nya 25 dimasukkan ke dalam persamaan diperoleh hasil, saya memasukkan ke dalam persamaan yang kedua supaya lebih simpel. Jadi, akan mendapatkan nilai A-nya adalah 150.000.
Kemudian nilai A-nya yang tadi sudah kita ketahui ya 150.000 merupakan unsur tetap dari biaya pemeliharaan mesin dan nilai B sebesar 25 merupakan unsur variabelnya. Dengan demikian, standar biaya pemeliharaan mesin ditetapkan sebesar Rp150.000 per bulan ditambah Rp25 per kaleng produksi. Oleh karena itu, formula matematikanya adalah Y sama dengan 150.000 plus 25X. Demikian penjelasan video tambahan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.